Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Ayu Azizah dari jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Malang dengan NPM 2240109122. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital. Buku ini menurut saya sangat penting, apalagi kita sebagai mahasiswa administrasi publik, karena membahas bagaimana pelayanan publik itu berkembang di tengah kemajuan teknologi sekarang. Jadi, di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih paham isi dari buku ini dengan cara santai dan mudah untuk dipahami. Sekarang kita akan membahas tentang identitas dari buku ini. Buku ini ditulis oleh Bapak Hayat, yang mana biografi dari beliau sudah tertera di halaman akhir buku. Dan jumlah halamannya sekitar 242 halaman. Secara umum, buku ini membahas dari hal paling dasar sampai ke praktik pelayanan publik di era digital. Penyusunannya juga sangat rapi dari awal sampai akhir. Bukunya sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke latar belakangnya ya. Kita masuk ke kenapa sih buku ini sangat penting. Di era digital seperti sekarang, masyarakat maunya serba cepat, gampang, dan transparan. Misalnya, kita ingin mengurus sesuatu. Bisa online, nggak ribet, nggak makan waktu lama. Nah, pemerintah itu juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Disinilah pentingnya manajemen pelayanan publik. Sederhananya itu, manajemen apa sih? Manajemen itu cara kita untuk mengatur sesuatu agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Misalnya, kita kaitkan dengan pelayanan publik. Berarti, bagaimana cara pemerintah bisa mengatur pelayanan agar masyarakat bisa merasa puas. Jadi, buku ini membantu kita memahami bagaimana pelayanan publik itu berkembang dan bisa menyesuaikan diri dengan zaman yang sekarang. Kita lanjut ke pembahasan isi bukunya ya. Saya akan menjelaskan sedikit dari inti buku ini. Pada bab 1 sampai dengan bab 3 itu ada dasar-dasar pelayanan publik. Pada bagian awal buku ini menjelaskan tentang pengertian manajemen dan pelayanan publik. Tadi kan sudah sedikit kita bahas ya di awal. Manajemen itu cara mengatur, sedangkan pelayanan publik itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, seperti pelayanan di kantor desa, di rumah sakit, atau di sekolah. Selain itu, dijelaskan juga ruang lingkup pelayanan publik. Jadi ternyata pelayanan publik itu sangat luas ya, nggak cuma hanya dalam satu bidang saja. Buku ini juga membahas dasar hukum. Jadi pelayanan publik itu harus ada aturannya dan nggak boleh dilakukan sembarangan. Pada bab 4, kita membahas prinsip pelayanan publik. Yang dibahas tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Misalnya, harus transparan, yang artinya harus terbuka ke masyarakat. Harus bertanggung jawab, harus cepat. Dan juga dijelaskan bahwa sekarang pelayanan publik itu sudah mulai berubah
dulunya fokus ke efisiensi, sekarang lebih ke fokus ke kebutuhan masyarakat. Sekarang ke bab 5-6 ada kualitas dan pelayanan prima. Di bagian buku ini membahas tentang kualitas pelayanan. Jadi, pelayanan yang baik itu seperti apa sih? Misalnya, pelayanannya harus cepat, harus jelas, dan petugasnya ramah. Selain itu, ada juga konsep pelayanan prima, yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Ini juga sangat penting loh, karena kalau pelayanannya bagus, masyarakat itu juga akan merasa puas. Kita ke bab 7 membahas tentang permasalahan pelayanan publik. Buku ini gak hanya membahas tentang hal-hal baik aja loh, tapi juga masalah yang sering terjadi. Misalnya, pelayanannya yang masih lambat, prosedurnya kadang ribet, dan kurang transparan. Karena itu, perlu adanya perbaikan, seperti reformasi birokrasi, supaya pelayanannya menjadi lebih baik. Pada bab 8 sampai bab 9, itu akan membahas standar dan kinerja pelayanan. Kita akan membahas tentang standar pelayanan minimal atau SPM. Jadi, setiap pelayanan itu harus punya standar yang jelas, supaya masyarakat itu tahu apa yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, juga harus dibahas tentang kinerja dan profesionalitas. Jadi, petugas pelayanannya juga harus punya kemampuan yang baik. Pada bab 10 sampai 12 menjelaskan tentang etika, transparansi, dan inovasi. Pada bagian akhir buku ini membahas etika dalam pelayanan publik, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat. Yang paling menarik nih ya, ada inovasi di era digital. Sekarang pelayanan sudah banyak yang memakai teknologi, seperti aplikasi atau sistem online. Ini membuat pelayanannya menjadi lebih cepat, lebih mudah, praktis. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas dalam pelayanan publik itu tidak hanya soal cepat atau canggih saja, tapi juga harus punya etika. Artinya, petugas harus bersikap sopan, jujur, tidak mempersulit masyarakat. Transparansi juga sangat penting dalam hal ini. Masyarakat tahu prosesnya itu seperti apa, dan tidak boleh ada yang ditutupi. Yang menarik lagi, buku ini mengajak kita agar sadar kalau inovasi tidak hanya selalu besar atau mahal. Hal sederhana seperti mempermudah alur pelayanan atau memperjelas informasi juga sudah termasuk dalam inovasi. Jadi intinya inovasi itu tentang bagaimana membuat pelayanan itu lebih mudah dan nyaman untuk masyarakat. Menurut saya, kelebihan dari buku ini, yang pertama, materinya itu lengkap dan disusun dengan rapi. Yang kedua, bahasanya cukup mudah dipahami. Jadi, tidak terlalu berat. Dan yang ketiga, isinya itu sangat relevan dan kondisi yang sekarang di era serba digital. Jadi, kita itu bisa lebih memahami dari perkembangan pelayanan publik saat ini. Selain itu, menurut saya,
Buku ini punya nilai lebih karena pembahasannya runtut dari dasar sampai ke hal yang kompleks, cocok untuk pemula. Buku ini juga membantu kita agar lebih peka terhadap kondisi pelayanan publik di sekitar. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulan dari buku ini. Kesimpulannya memberikan pemahaman yang cukup lengkap tentang manajemen pelayanan publik dari dasar sampai pada inovasi di era digital. Buku ini sangat cocok untuk para mahasiswa dan semua kalangan, terutama di bidang administrasi publik. Dari buku ini, kita juga belajar bahwa pelayanan publik harus terus berkembang supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Jika dilihat dari keseluruhan, buku ini tidak hanya memberikan tentang teori, tapi juga bisa membuka cara berpikir kita tentang pentingnya pelayanan publik yang baik. Dari buku ini, kita bisa lebih sadar bahwa pelayanan publik itu bukan sekedar tugas dari pemerintah, tapi juga bagian kebutuhan masyarakat yang harus ditingkatkan kualitasnya. Dan yang paling penting dari buku ini, kita bisa belajar bahwa pelayanan yang baik itu bukan hanya tentang sistem, tetapi juga tentang sikap, kepedulian kepada masyarakat. Mungkin demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami pelayanan publik secara lebih mudah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're